Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilhamul Anam dengan NIM 212101090009. Saya di sini akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengaruh Penggunaan Media Pembelajaran Digital terhadap Prestasi Belajar Siswa MTS Islamiyah Wonosorejo dalam mata pelajaran IPS. Yang pertama yaitu latar belakang. Kualitas pendidikan suatu negara merupakan salah satu faktor kunci dalam perkembangan permasalahan yang dihadapi pendidikan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu permasalahan mikro dan permasalahan makro. Masalah mikro merupakan permasalahan yang muncul pada komponen sistem pendidikan itu sendiri, misalnya permasalahan kurikulum. Sedangkan permasalahan makro adalah permasalahan yang muncul dalam pendidikan dalam kaitannya dengan sistem lain yang lebih komprehensif, mencakup seluruh kehidupan manusia. Yang selanjutnya yaitu rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana pengalaman siswa dalam pembelajaran berbasis digital dan pengaruhnya terhadap motivasi belajar. Dan yang kedua yaitu apa dampak pembelajaran berbasis digital terhadap keterampilan berpikir kritis dan perbedaan hasil belajar. Yang ketiga yaitu bagaimana persepsi siswa tentang efektivitas pembelajaran berbasis digital. Yang selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui pengalaman siswa dalam pembelajaran berbasis digital dan pengaruhnya terhadap pemahaman siswa. Yang kedua, untuk mengetahui dampak pembelajaran berbasis digital terhadap keterampilan berpikir kritis dan perbedaan hasil belajar dibandingkan metode yang lain. Dan yang terakhir yang ketiga yaitu untuk mengetahui persepsi siswa tentang efektivitas pembelajaran berbasis digital dan peningkatan nilai akademik. Yang selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Manfaat penelitian dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu manfaat teoritis. Hasil penelitian dimaksudkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan membaca tentang faktor yang menyebabkan terjadinya kesulitan belajar dan dialami siswa MTS Islamiyah Wonosorejo pada pembelajaran. Yang kedua, dapat dijadikan referensi bagi peneliti lainnya yang tertarik dengan topik terkait faktor yang menyebabkan siswa MTS mengalami kesulitan dalam proses belajar. Selanjutnya, manfaat praktis. Yang pertama yaitu untuk peneliti, proses untuk belajar dan melakukan penelitian sebagai bentuk upaya dalam memberikan kontribusi keilmuan khususnya pengetahuan terkait faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kesulitan belajar yang dialami oleh siswa pada pembelajaran. Yang kedua, bagi siswa, dapat mengetahui faktor untuk menyebabkan siswa mengalami kesulitan belajar dan mencari solusi yang tepat untuk menangani kesulitan belajar tersebut. Yang ketiga, bagi guru dan sekolah, bisa menjadi alat evaluasi bagi guru dan sekolah untuk mengoptimalkan kualitas alam pembelajaran yang lebih baik untuk siswa, sehingga meminimalisir kesulitan belajar siswa dalam pembelajaran. Selanjutnya yaitu definisi istilah. Pembelajaran berbasis digital. Pembelajaran berbasis digital atau biasa disebut dengan digital e-learning yaitu proses ataupun digunakan sebagai panduan yang diurut diaplikasikan oleh seorang pengajar yang biasa disebut guru. Yang kedua, meningkatkan pembelajaran siswa. Kegiatan belajar terdapat suatu perubahan tingkah laku pada diri seorang antara lain pengetahuan, pemahaman maupun sikap yang diperoleh melalui proses belajar. Yang selanjutnya yaitu kajian pustaka. Yang pertama yaitu penelitian terdahulu. 4 jurusan pada MTS Islamiyah Wonosorejo. Sampel populasi pada bagian ini, peneliti menyajikan hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Yang kedua, kajian teori. Pembelajaran berbasis masalah PBM merupakan pembelajaran yang memastikan keragam situasi permasalahan yang bermakna dan autentik kepada peserta didik yang berguna sebagai fundament bagi penyelidikan dan investigasi peserta didik.
Meningkatkan pembelajaran siswa. Peningkatan pembelajaran siswa mengacu pada proses pengembangan kemampuan akademik, keterampilan, dan sikap siswa secara optimal melalui strategi, metode, dan pendekatan pembelajaran bagi yang terencana dan sistematis. Yang selanjutnya yaitu metode penelitian. Pendekatan dan jenis penelitian. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode mixed methods penelitian dengan menggabungkan dua bentuk penelitian yang telah ada sebelumnya, yaitu penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Yang selanjutnya yaitu lokasi penelitian. Lokasi yang dipilih oleh peneliti adalah di MTS Islamiyah Wonosorejo yang bertempat di Desa Wonosorejo, Kecamatan Wonosorejo, Kabupaten Banyuwangi. Yang selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama yaitu subjek penelitian. Peneliti menggunakan teknik purposive sampling untuk memilih subjek penelitian. Purposive sampling dilakukan dengan suatu pertimbangan tertentu. Yang selanjutnya yaitu instrumen penelitian. Lembar observasi. Observasi tersebut dilakukan oleh peneliti untuk mengamati siswa MTS Islamiyah Wonosorejo tanpa mengganggu kegiatan proses pembelajaran. Yang kedua, angket. Angket ini diberikan kepada siswa MTS Islamiyah Wonosorejo. Tujuan dari pemberian kuesioner ini adalah untuk mengetahui dampak pembelajaran berbasis digital terhadap keterampilan, pemahaman, pembelajaran, dan perbedaan hasil belajar dibandingkan metode konvensional. Yang ketiga, wawancara. Tujuan peneliti melakukan teknik ini untuk mendapatkan informasi tentang pembelajaran berbasis masalah dalam penelitian. Lembar observasi. Observasi tersebut dilakukan oleh peneliti untuk mengamati siswa MTS Islamiyah Wonosorejo tanpa mengganggu kegiatan proses pembelajaran. Yang kedua, angket. Angket ini diberikan kepada siswa MTS Islamiyah Wonosorejo. Tujuan dari pemberian kuesioner ini adalah untuk mengetahui dampak pembelajaran berbasis digital terhadap keterampilan, pemahaman, pembelajaran, dan perbedaan hasil belajar dibandingkan metode konvensional. Yang ketiga, wawancara. Tujuan peneliti melakukan teknik ini untuk mendapatkan informasi tentang pembelajaran berbasis masalah dalam meningkatkan pembelajaran di siswa MTS Islamiyah Wonosorejo. Dan yang terakhir yaitu dokumentasi. Biografi MTS Islamiyah Wonosorejo, data jumlah siswa MTS Islamiyah Wonosorejo, dan permasalahan pembelajaran di MTS Islamiyah Wonosorejo. Yang selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Untuk teknik pengumpulan data yang pertama yaitu kuesioner, yang kedua yaitu observasi, yang ketiga yaitu wawancara, yang keempat dokumentasi. Dan selanjutnya analisis data. Analisis data itu ada 3. Yang pertama yaitu redaksi data, yang kedua yaitu sajian data, dan yang ketiga penarikan kesimpulan. Yang selanjutnya yaitu keabsahan data. Untuk memeriksa keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi dengan sumber, berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Dan yang terakhir yaitu tahapan penelitian. Yang pertama adalah tahap pralapangan. Dalam tahap ini peneliti mencari gambaran permasalahan dan referensi-referensi yang terkait atau berhubungan dengan judul yang diangkat oleh peneliti. Yang kedua yaitu tahap pekerjaan lapangan atau wawancara. Di tahap ini setelah mendapatkan izin untuk penelitian, langsung melakukan pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan untuk mendapat data informasi terkait dengan judul yang telah ditetapkan oleh peneliti. Dan yang ketiga yang terakhir yaitu tahap analisis data. Pada tahap ini peneliti telah mendapatkan data yang mana data tersebut nantinya akan diperoleh di dalam bentuk laporan penelitian. Laporan penelitian tersebut akan diserahkan kepada dosen pembimbing untuk dievaluasi dan direvisi apabila ada kesalahan dan kekurangan. Sekian kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.